شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, masyaallah. Insyaallah di kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Karena kita tahu bahwasanya puasa adalah ibadah yang sangat agung. Seseorang berpuasa karena berusaha terus untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai puasanya terbatalkan oleh pembatal-pembatal puasa. Kecuali dengan udzur syar'i atau dalam keadaan darurat. Sebagaimana keutamaan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khalifan." Man shama, barang siapa yang berpuasa fi sabilillahi, di jalan Allah atau berpuasa karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jahanam sejauh 70 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya semakin seseorang berpuasa, semakin akan terjauhkan dari api neraka. Semakin orang berpuasa akan semakin dekatnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita tahu juga bahwasanya di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melewati pintu tersebut, yaitu pintu ar-rayyan. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yaitu pintu ar-rayyan. Masya Allah, siapa yang diantara kita yang tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti diantara kita semua menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik bistor yang tercintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari pembatal puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja tanpa udzur syar'i atau keadaan dalam darurat, seperti bepergian jauh atau sakit dan selainnya. Makan dan minum yang dimaksud di sini adalah memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh melalui mulut, baik sesuatu yang bermanfaat ataupun sesuatu yang membahayakan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya dan bahayanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam. Kemudian bagaimana jika kita berpuasa namun ketika
berpuasa kita lupa, kalau kita sedang berpuasa kemudian kita lupa makan. Kemudian untuk yang lupa itu puasanya tidak batal, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nasiya fa'akala wa syariba fayutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap melanjutkan, menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberikan dia makan dan minum. Misal seperti kita sahur di rumah, kemudian tiba-tiba terdengar azan subuh, maka sempurnakanlah puasanya atau lanjutkan puasanya. Sesungguhnya puasanya tidak batal karena kita tidak tahu. Kemudian seperti hal-hal yang tidak sengaja, yaitu ketika kita berkumur-kumur kemudian airnya masuk ke dalam tenggorokan dengan tidak sengaja, insya Allah puasanya tidak batal. Kemudian hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Misalnya seperti kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian menimbulkan yang muntah hingga keluar, maka hal tersebut jika dilakukan dengan sengaja maka puasanya akan batal. Jika tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa atau terpaksa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Maka jika dia menyengaja, maka wajib baginya untuk mengqada puasanya. Kemudian sesuatu yang apabila kita ketika berpuasa dalam keadaan marah atau emosi, apakah puasanya batal? Orang yang marah saat berpuasa tetaplah sah puasanya, baik marah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendidik atau zalim. Akan tetapi perbedaannya hanyalah orang yang berpuasa kemudian dia bersikap emosi dengan tujuan untuk mendidik, insya Allah puasanya tidak batal. Kecuali untuk orang yang berpuasa kemudian dia marah dengan tujuan zalim, dosanya tidak sama dengan orang yang berpuasa kemudian marah dengan tujuan untuk mendidik. Maka orang yang berpuasa itu dianjurkan agar bersikap lemah lembut, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yurfatu wa la yasrab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau berkata kasar, dan jangan pula berlaku bodoh. Jika ada seseorang mencelanya atau mengganggunya, maka ucapkanlah, "Sesungguhnya aku berpuasa." Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, berdasarkan poin-poin tersebut yang sudah disebutkan, mari coba kita perbaiki puasa kita. Mari kita koreksi puasa kita, apakah sudah sempurna atau belum. Terus kita tingkatkan untuk puasa kita, kemudian ketakwaan kita, sempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang bepergian jauh, apakah puasanya batal? Maka untuk orang yang bepergian atau safar, bepergian jauh, puasanya insya Allah tidak batal jika mampu
Namun jika tidak berpuasa pun tidak masalah. Akan tetapi dengan wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Pesan untuk kalian semua, tetaplah untuk belajar menyempurnakan puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tetap untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.